Ya, lalu bagaimana proses rekapitulasi nasional saat ini di KPU? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di sana. Selamat malam, Cindy. Cindy, Prabowo unggul tipis atas Anies di DKI Jakarta. Apa yang bisa Anda analisa dari kondisi ini? Iya, Nitya, selamat malam. DKI Jakarta memang pada hari ini juga jadi satu dari 8 provinsi yang rencananya akan dilakukan rekapitulasi penghitungan nasional di tingkat provinsi. Kalau kita lihat memang untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul tipis sekali, hanya ada selisih sekitar 38.000 suara dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kemudian baru di posisi ketiga ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan suara 1.115.000-an suara. Sebenarnya tentu akan ada banyak faktor kalau membedah apa alasan paslon nomor urut 2 bisa mengungguli paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Karena kalau dari beberapa survei sebelum pemilu, kita ingat betul bahwa DKI Jakarta sebenarnya jadi salah satu provinsi lumbung suara Anies Baswedan mengingat rekam jejaknya sebagai mantan gubernur DKI Jakarta. Kita bisa melihat juga, mungkin bisa kita sambungkan salah satunya adalah dengan melihat peta perolehan suara di pemilihan legislatif di DKI Jakarta. Untuk di pemilu 2024 untuk di legislatif di DKI Jakarta yang mendominasi pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan perolehan suara mencapai 1,14 juta suara. Kemudian disusul dengan PDI Perjuangan dengan perolehan 941.000 suara. Lalu ada Golkar di 617.000 suara. Gerindra 611.000 suara dan PSI 556.000 suara. Ini menjadi menarik karena dengan PKS yang mengisi posisi pertama, artinya menggeser posisi PDI Perjuangan di pemilu 2019. Kalau di pemilu 2019 PDI Perjuangan menjadi partai politik yang mendominasi DKI Jakarta, kemudian disusul PKS, Gerindra, PSI dan PAN. Saat ini PKS yang mendominasi. Kalau juga kita lihat meskipun PKS sebagai salah satu partai politik yang mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, kemudian di posisi kedua ada PDI Perjuangan yang juga mengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD, tapi di 3 partai politik lain yang masuk ke dalam 5 besar itu adalah partai politik pengusung paslon nomor urut 2. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Artinya kalau dari 5 besar saja, memang kalau kami jumlahkan lebih besar suaranya dibandingkan dengan paslon nomor urut 1 maupun juga nomor urut 3. Setidaknya itu beberapa alasan yang bisa menjadi alasan mengapa paslon nomor urut 2 unggul tipis dari paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Kemudian Nitya, selain DKI Jakarta, juga ada provinsi lain yang sudah selesai dilakukan rekapitulasi dan juga sudah disahkan. Ada 6 provinsi termasuk DKI Jakarta. Yang pertama ada Kalimantan Selatan, kemudian Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan juga ada Banten. Masih ada 2 provinsi lagi yang rencananya akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara nasional juga, tapi tadi dipotong jeda buka puasa dan sholat tarawih. Kurang lebih sekitar pukul 9 malam nanti rencananya akan dilakukan. Jadi dari 8 provinsi memang yang dijadwalkan pada hari ini dibagi menjadi 2 panel. Apabila 8 semuanya ini beres, artinya 17 provinsi per hari ini sudah selesai dilakukan rekapitulasi. Dari 6 provinsi yang sudah selesai dan juga sudah disahkan, seluruhnya 6-6-nya yang mendominasi atau berada di urutan pertama, yang unggul adalah paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, kemudian disusul dengan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, baru paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. KPU sudah memastikan akan terus mengejar agar rekapitulasi ini selesai sesuai target tanggal 20 Maret 2024. Sejumlah alternatif cara akan terus dikaji, apakah misalnya akan ada penambahan panel, kemudian cara-cara lainnya untuk memastikan bahwa rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan di tingkat nasional selesai dan bisa diumumkan keputusan KPU pada tanggal 20 Maret 2024, Nitya. Pas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari KPU.